Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap agar kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran agama Kristen dengan baik dan semangat. Nah, anak-anak, materi pelajaran kita pada hari ini adalah ibadah dalam Perjanjian Lama. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh diberkati dengan kasih-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam belajar, kami boleh mengerti tentang ibadah dalam Perjanjian Lama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan awal terlebih dahulu mengenai ibadah dalam Perjanjian Lama. Ibadah merupakan kebutuhan manusia yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibadah dalam Perjanjian Lama menjadi awal pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Pertanyaannya lalu, apakah yang menjadi ciri khas ibadah Perjanjian Lama? Untuk itu silahkan kalian membaca Ulangan 10 ayat 12 sampai 14. Sebelum Ibu memberikan penjelasan dari ayat bacaan tersebut, hentikanlah sejenak media pembelajaran ini supaya kalian dapat mengetahui dan mengerti materi pelajaran yang Ibu berikan. Baiklah anak-anak, silakan kalian mulai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membacanya dengan baik? Kalau sudah, Ibu mau bertanya. Hal apa saja yang dikehendaki Tuhan untuk diperbuat oleh umat-Nya? Silakan kalian hentikan sejenak media pembelajaran ini untuk kalian memikirkan jawabannya. Silakan anak-anak pikirkan jawabannya. Bagaimana? Anak-anak, siapa yang sudah tahu? Ya, benar. Tuhan menghendaki agar umat-Nya takut akan Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan bacaan Alkitab dari ayat Alkitab yang telah kalian baca, menjelaskan bahwa pada zaman Perjanjian Lama bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan kurban yang berupa anak domba sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Persembahan kurban dalam ibadah Perjanjian Lama merupakan ciri ibadah orang Yahudi yang dimulai dari kisah Kain dan Habel dan zaman para bapa leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bentuk kurban persembahan dalam Perjanjian Lama. Kurban persembahan Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Anak-anak harus baca. Kemudian kurban persembahan Abraham, Kejadian 22 ayat 1 sampai 13. 3. Kurban persembahan Yakub dalam Kejadian 31 ayat 54 dan Imamat 1 sampai 7. Dari kisah tersebut, hal apakah yang dapat kalian pelajari? Tuliskanlah 3 hal yang dapat kamu pelajari dari cerita tentang ibadah dalam Perjanjian Lama tersebut di buku tugasmu. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti?
Puji Tuhan, kalian sudah mengerti. Bagi yang belum mengerti, silahkan ulangi kembali video ini. Dan selanjutnya Ibu akan mengajak kalian menonton tayangan video berikut ini. Cerita komik Alkitab Anak, dengan judul Kain dan Habel. Sumber dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak, anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Setelah kalian menonton tayangan video tadi, silahkan kalian menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskanlah bentuk persembahan Kain dan persembahan Habel. 2. Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? 3. Apakah yang dilakukan Kain terhadap Habel ketika mengetahui bahwa persembahannya ditolak Tuhan? Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, perhatikan tugas yang Ibu berikan dan tuliskan pertanyaan dan jawabannya di buku Tugas Agama Kristen. 1. Tuliskanlah unsur-unsur apa saja yang terdapat pada ibadah Perjanjian Lama. 2. Buatlah sebuah puisi yang mengagungkan nama Tuhan sebagai bentuk rasa syukur. 3. Tuliskanlah 5 baris doa syukurmu dalam beribadah kepada Tuhan. Sebagai refleksi pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian menyimak baik-baik. Beribadah kepada Tuhan merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan karena Ia telah berkenan menjadikan kita umat-Nya. Dalam ibadah Perjanjian Lama, persembahan kurban sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan dan sebagai bakti dan pernyataan iman mereka. Sebagai umat Tuhan, kita pun harus membawa persembahan kepada Tuhan. Yang utama adalah hidup kita sendiri, karena melalui hidup kita yang benar dan baik, Tuhan dipermuliakan. Dan sampailah kita di akhir penjelasan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan senantiasa setia beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.